Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Cika Jessica. Halo. Apa kabar Cika? Baik, alhamdulillah. Cika, punya pengalaman mistis lagi nggak? Kalau aku nggak ada, Tapi? tetangga aku ada. Jadi dia yang cerita nih ibu-ibu, cerita ke mamaku gitu. Anaknya setelah mengenal seseorang, jadi berubah sifatnya segala macam. Terus dia, ibunya sendiri jadi kayak suka, kayak kenapa nih? Merasa aneh gitu? Iya, semenjak itu katanya gitu. Tapi bisa jadi itu kiriman guna-guna ya? Nah itu dia. Tapi kamu gitu. nggak pernah ada yang ngirim kayak gitu-gitu kan? Enggak sih, cuman kan itu tetangga deket aku banget ya. Terus tiba-tiba dia suka cerita gitu, ntar tiba-tiba ada muncul apalah ayam hitam apa tiba-tiba gitu kayak, kok ntar kalau dia ke rumah gue gimana gitu kan? Ada rasa khawatir nggak sih? Iya. Jangan-jangan bisa aja ke aku gitu. Karena kadang-kadang kiriman guna-guna atau santet atau bahkan teluh itu bisa aja salah kiriman. Jadi maunya ke rumah si A, justru malah tetangganya yang kena. Aduh, amit-amit sih. Enggak lah, enggak ya? enggak. Ya mudah-mudahan sih nggak akan pernah ngalamin seperti itu ya Cika ya. Oke, Cika, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan ritual mistis karena ketagihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Putri. Silakan. Selamat malam Mbak Putri. Malam, Apa yang mau diceritakan? aku ingin menceritakan tentang aku sendiri. Kenapa? Aku apa ya? Kenapa? Kenapa Mbak sampai merinding gitu? Mbak Putri, kenapa sampai nggak tiba-tiba? kuat ceritain ini lagi? Kenapa? Ada Diam apa? kau, Jessica. Cika nggak mau apa-apa loh. Dia cuma nanya kenapa? Karena Mbak Putri bersikap tidak wajar, seperti kedinginan atau seperti ada yang nggak tahu, ada yang dirasakan gitu. Kenapa? Mbak Putri bisa fokus dulu ya. Pikirannya jangan keluar dari studio ini. Kenapa ceritanya? Mbak, Ini Mbak Putri bukan? nggak tahu, makanya ini saya nggak yakin. Mbak Putri masih bisa dengar saya kan? Masih. Mbak Putri Mbak baik-baik Putri aja kan? fokus ya. Istighfar Mbak. Aduh jangan liatin gue kayak gitu dong. Mbak Putri, dengar saya ya? Oke. Oke, boleh dilanjutkan ceritanya. Kenapa? Ada cerita apa Mbak? Aku ingin dibikin mati Sama siapa? sama seseorang Siapa itu? dari mantan istri suami. Istri suami. Kata siapa? Apa jelas-jelas dia membuktikan kalau memang dia melakukan itu? Udah. Dibikin mati dengan cara apa? Keluarga saya, anak-anaknya mau dibikin mati. Kenapa? Keluarga. Aha, kenapa? Anak-anak saya juga bikin mati. Mau dibikin mati. Tapi nggak kejadian kan? Enggak. Dibikin mati dengan cara apa Mbak? Ya dibikin sakit. Sampai sekarang? Iya. Oke, itu Makanya kata dia siapa? datang ke sini bertentangan. Hah? Mau Apa? mati, mau dibikin mati, dibawa ke Roy. Mati apa? Jessica. Kenapa? Mbak Putri, sekarang tujuannya apa datang ke sini?
Apa tujuannya datang ke sini malam hari ini? Aku ingin membersihkan diri saya yang diguna-guna. Baik, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan langsung ya sebenarnya apa yang dilihat oleh sahabat kami. Apakah benar dikirim guna-guna dan gimana sebenarnya kondisi Mbak Putri malam hari ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Putri, mendiami nomor rumah 38 dengan tanggal lahir 13 September 1985. Sosok yang memiliki firasat yang kuat dan mudah tersinggung. Dari mata batin saya, ia memiliki banyak jimat yang ia simpan. Saya melihat ia memiliki tujuan untuk melindungi diri dari ilmu hitam. Saya merasakan ada yang salah dari perbuatannya. Justru ketika ia memiliki banyak jimat, kehidupannya menjadi hancur. Saya mencium bau amis di sini. Sosok siluman yang berasal dari alam rendah. Amis sekali dan bau. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Hai Cika, ketemu lagi. Yes. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. I love your hair. Oh, thank you. Putri, dengan tanggal lahir 13 bulan 9 1985 dan nomor rumah 38. Putri mengaku dikirim guna-guna, sekeluarga juga ingin dibikin mati oleh seseorang. Makanya malam hari ini mau melihat sebenarnya ada pengaruh sesuatu atau enggak. Karena dari tadi Roy, dia duduk juga kelihatan gelisah sekali. Gestur. Gesturnya ada gerakan-gerakan yang seperti di luar kesadaran dia. Bahkan dia Dari awal dia udah tiba-tiba Dia! tuh, Astaga. seperti itu. Seperti itu. Itu yang dia lakukan. Oke, sekarang maunya datang ke menembus mata batin apa yang harus kita bantu? Ingin membersihkan, membuang yang ada di dalam tubuh. Oke, jadi ingin membersihkan semua pengaruh-pengaruh negatif yang selama ini diterima ya. Iya, Apa aja sih pengaruhnya? Saya mau tahu deh, dibikin matinya gimana memang? Sakit? sakit, dibikin sakit. Sakit apa? Sakit kayak kepala. Sakit kepala? Iya, terus perut yang dihajar. Itu kan sesuatu yang wajar sebenarnya. Iya, Semua tapi orang ini juga nggak pernah wajar. mengalami itu. Ini nggak wajar. Enggak. Udah di CT scan kepala, USG perut, itu baik, normal. Jadi secara medis sebenarnya tidak ada masalah. Iya, Oke. Yang kirim guna-guna tadi siapa ya? mantan istri suami. Mantan istri dari suaminya. Suami tahu soal ini? Tahu? Tanggapannya gimana? Ya dia sampai saya Hah? akhirnya berpisah, mau bikin hancur. Udah pisah sekarang? Udah pisah. Udah pisah. Iya. Dan setelah pisah, mantan istrinya masih suka ini juga? Masih? Jadi Balik dia- lagi nggak sama mantan istri? Enggak. Dia enggak tahu kemana. Terus tujuannya apa lagi ya? Kan dia akhirnya pisah. Ya makanya emang sakit hati aja kali. Sampai benar-benar dapat tujuannya. Mbak Putri tahu dikirim guna-guna ini dari mana? Saya sering berobat kemana-mana. Kemana maksudnya? Kayak ke orang pintar gitu loh. Sering ke orang pintar atau Sering. dukun? Yang ada saya berobat, bukannya normal, malah bikin sakit. Udah kebanyakan Banyakan jimat juga. jimat, kali ya. iya. Saya ngerasa perbedaan sifat dua pribadi yang berbeda dalam satu tubuh gitu ya. Kadang baik, kadang Jahat. jahat. Ada dua pribadi di tubuhnya si Putri ini, Mbak Putri.
tiba-tiba meledak aja. Tiba-tiba meledak, tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba meledak lagi. Iya. On off gitu. Serem sih. Itu pengaruh apa ya, Roy? Eh, Ada sesuatu ya? ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang magis gitu. Sesuatu yang magis dan traumatik yang mendalam membuat seseorang menjadi kepribadiannya menjadi berubah. Oh, I see. Seperti itu. Dari tadi tuh Mbak Putri tuh ngeliatin Cika dengan iya, tatapan yang menurut saya tidak wajar. Kenapa ya? Itu tadi liatin Cika ya? Parah, dari tadi datang juga udah serius langsung lu. asli. Pas baru nanya kenapa Mbak Putri langsung diam kamu kita. Terus diajak ngobrol sama kabain ya Kak. Diam! Ada apa sih Roy? Emang aku kenapa? Gak apa-apa sih, menurut aku normal. Kenapa dia Kenapa tiba-tiba Mbak? Ada apa? Oke, Musuhan banget. mungkin ada semacam reflection yang pas Oh, untuk kayak mirroring gitu tuh. Apa itu? Maksudnya apa? melihat perempuan tuh. Jadi melihat jika mungkin dekat dengan masa lalunya yang mirip dengan Cika Jessica gitu loh. Cika sendiri mah gak ada salah apa-apa, cuma Putri ngeliatnya mungkin seorang Cika itu mungkin mirip dengan role model yang jelek dulu gitu. Ngerti gak maksud Roy apa? Cika Jadi seseorang yang jahat yang yang nyakitin telah dia. menyakiti. Wah nggak mungkin muka kayak gini jahat. Punya sifat. Wah, Oh, Ini. Ya, tapi kan bukan saya Mbak. Diam! Tadi dia baik terus tiba-tiba. iya seperti kamu bilang on off Iya, itu. on off-nya tuh mengagetkan bisa banget bolak-balik loh. langsung. I think this one. Ah, oke. Ah, thank you. Thank you. Mbak Gunaan Putri saat tenang dulu emergency. ya. Kan sebenarnya ingin dibersihkan kalau ada pengaruh-pengaruh negatif. Jadi mudah-mudahan sikap yang diambil juga mengundang simpatik gitu. Saya benerin ya maskernya ya karena turun. Saya benerin, maaf ya. Oke. Tapi memang saya merasakan di dalam tubuhnya ada siluman yang sangat jahat sekali. Tidak bisa dihilangkan dan telah ikut bertahun-tahun sama dia. Roy, jangan so tau ya, Roy! Oke, baik. Kalau ada salah kata atau lancang, saya mohon maaf. Pak Putri sekarang apa rasanya? Masih suka sakit-sakitan? Iya, Anak-anak juga? iya. Suami gimana kondisinya? Setelah Oh, tahu, kan udah pisah. dia tanggapannya biasa aja. Iya Ya loh. cuma dia bilang iya. Dia orang Kerawang, mantan istrinya. Diajak ngobrol sama kabain. Mbak Putri tadi bilang sering ke orang pintar ke dukun gitu ya? Dikasih banyak jimat. Tapi nggak ada. Diapain jimatnya biasanya? Ada Disimpan aja Disimpan. atau di dimandiin? ini, ritual. itu? Seperti apa ritualnya? Ya dimandiin. Mandiin air mawar. Oh. Efeknya apa? Efeknya. Habis Ya habis dilakukan ritual itu. Iya, melakukan ritual. Enak. Hah? Enak kok. Enak. Kan kelabang. Hah? Kelabang. Kelabang. Sebentar. Saya nggak ngerti kelabang dari mana ya? Maksudnya ritualnya jadi dengan menggunakan kelabang? Iya. Diapain? Saya makan. Ngerti kelabang dari mana ya? Maksudnya ritualnya jadi dengan menggunakan kelabang? Iya. Diapain? Saya makan. Hidup? Enak. Iya. Ih, enak. Saya
Saya nggak tahu siluman apa yang ada dalam tubuhnya dia sehingga dia bisa makan kelabang mati atau kelabang hidup. Ini yang kamu gambar dari mana, Roy? Dari tubuhnya dia. Kayak mukanya kayak tatapan penuh marah gitu. Iya. Saya gambarnya sangat jelas dan detail lagi. Ekspresinya kayak memang lagi mau menerkam orang gitu. Iya. Kenapa kok aku? Kabayu. Ngapain dia? Roy. Enggak. Dia Nah, aku bantuin kamu Cika. Enggak, Tenang ini aja. kok. Asal kita coba tenang. Mbak Putri, tujuannya jadi mau membersihkan dari apa sebenarnya? Bersihkan. Tapi Roy nggak bisa bersihin gue di sini. Udah, saya Dek. sebisanya aja. Kenapa datang ke sini? Gue mau menantang Roy. Hah? Berarti dia nggak sepenuh hati untuk pengen bersih dong. Mau nantang. Cuman mau nantang, dia nggak pengen dibersihin berarti kali ya. Gue mau tahu Roy. Saya sih nggak pernah mau nantang ya, apalagi perempuan. Seperti itu, saya hanya turut prihatin aja. Dia berada di dunia yang dua dunia, manusia dan hantu. Dia kayak mual. Kenapa tiba-tiba dia histeris ya? Kenapa itu Roy? Gambarnya ini nggak suka kali dia digambar. Tuh, saya menggambar rupanya. Ini jelas banget ya. Dia ngelihat mukanya di gambar ini, dia marah ya. Betul. Dia melihat gambarnya, mukanya digambar, dia nggak seneng. Gak ada yang boleh tahu. Gak ada yang boleh tahu mukanya seperti apa. Dan saya menggambar dan mengungkapkannya. Jadi dia marah. Dan jadi dia marah juga. Tapi saya serahkan lagi ya, jika Bayu pada orang yang... Mbak Putri. Istighfar Mbak Putri. Lu gue bunuh lu Bayu lu ya. Lu semua pada gue bunuh. Loh, kenapa? Kalian nggak ada niat jahat loh. Karena lu udah mengundang gue di sini. Oh, ini bukan dia nih. Beneran udah kerasukan sama sosok yang digambar. Dia ngeliatin Cika terus loh. Iya, tatapannya juga beda banget kan. Roy. Kau mau apa dari saya? Lu jangan ikut campur. Kamu nggak mau. Takut Ada Mas. Cika, kamu di mana? Bye. Greg, pegang. Takut. Doain gue umur panjang ya. Dari mana, Bye? Roy, ini oke kan? Cika ketakutan. Oh iya, oke. Kamu pakai headset. Ngapain bikin gambar gue di situ? Saya butuh dupa yang banyak.
Mbak Putri, kalau masih bisa dengar saya, tolong dilawan ya. Tolong dilawan energinya. Tolong dilawan apapun yang rasanya mau menguasai Mbak Putri. Astagfirullahaladzim, Kak Bayu, iya hati-hati. Aduh, panas nih. Hati-hati Cika. Iya. Lu juga lo. Astagfirullahaladzim, ngomongnya. Lo ya. Gila. Ini bukan dia Gila, nih. ini bukan. This is crazy. Nggak mungkin kalau mesti dia normal ngomong kayak gini. Ini di Masa mau depan aku kamera lakukan loh. kayak begini? Di depan orang banyak. Iya. Kayak gitu, ya ampun. Lu kalau orang gue bejek lo, sumpah. awas. Jangan. Lo mau bajak gue sini lo. Gila ya. Sabar ya Cika, matilah gue. Sabar ya, Cik. Sabar ya, gila. Tuh orang agak sakit. Agak sakit sih. Kamu mau apa datang ke sini? Mau apa datang ke sini? Gue gak suka. Gak suka mukanya digambar. Iya, pasang gue dia, gue pajang dia situ. Sorot gambar. Sabar. Kamu udah lama ya ikut badan ini? Lo tahu, udah tahu ngapain lo nanya gue? Kamu dari mana sih datangnya? Saya minta menyan yang udah dibakar, kemudian bunga. Lo lalu nggak mempan kopi. Roy, lo nggak mempan Roy. Saya nggak ngomong sama kamu. Lo nggak mempan. Saya nggak ngomong sama Anda. Enggak diajak ngomong sih. Saya nggak ngomong sama Anda. Sabar ya, sabar Cik, sabar. Dia emosi loh. Gak ada pernah yang ngomong kayak gitu ke aku loh. Iya, Dia sabar ya. Dia nggak sadar ngelakuin itu. Iya, makanya itu. Nggak mungkin orang Gemes beneran banget ada orang orang ngatain normal gitu. ngomong sembarangan itu. Oh. sabar boy. Jangan gitu, gue Cakar gitu ya. cakar. Fuck. Tapi kan gak berani. Astagfirullahaladzim. Gue bikin dia capek dulu. Thank you. Mbak Kak Putri. Bayu, nggak Ya, apa-apa? Ini nggak apa-apa sih harusnya. Bau. Ada menyan lagi gak? Ini tempat ginian. Ini nadinya kenceng banget loh, cepet banget. Kamu bisa bangun bang ini. Take over. Buset. Lah, Takut. Gue mau darah. hah? Gue mau darah. Itu takut. Gue itu. Hah? Cucu? Gue kesian tuh. Siai. Direndam no di laut no, kesian. Cucu gua kasihan direndam di laut. Kita nggak pernah tahu siapa yang rendam. Bang, aku minta ini ya. Tolongin, Minta air lagi, tolongin. mau Iya, bener kita darah. bantu tolongin. Tolong kain ini ditutupin bang. Bagi itu dong, pengen Tutupin bang Haji, tolong. Tolong cucu gue. Kayak gini kasihan banget. Tolong cucu gue Roy. Iya, kita bantu ya, ibu ya, ibu Mbak Putri kita bantu ya. Roy. Kita bantu. Itu kan mantan partisipan kan. Kita bantu ya bang Haji ya. Roy, tolong cucu gue Roy. Roy, Cika kenapa? gue Roy. Cika kamu muntah kenapa? gitu. Muntah aja nggak apa-apa, Cika. Beneran. Jika maafin Dimuntahin belum?
Ayo maafin cucu gue. Iya, kita bantu cucunya ya Ibu. Maafin cucu Di sini aja. Iya, kita bantu Ibu. Iya. Bukan cucu gue yang itu bayi. Iya, kita bantu cucunya ya Bu. Ya, Nini kita bantu. Cika. Iya, dia dibantu. Iya, kasihan cucunya. Oh iya Mbak Putri. Iya, Nini. Iya, Nini. Iya, Mbak Putri. Dia Aku nggak marah, kayak dia Mbak nggak sadar tadi ngomong apa aja, terus dia kayak cucunya yang udah diambil gitu, direndam nggak tahu Direndam kemana. di laut, Roy, tolongin Roy. Roy, tolong Roy, cucu gue Roy. Iya. Cucu gue banyak yang jahatin Roy. Iya. Ini lagi dibantu sama Roy. Bantu Roy. Kesian Roy. Bantu Roy. Kamu orang baik keluar baik-baik. Iya Roy. Kamu jahat ke alam baka. Cuma kamu yang bisa tentuin. Saya bukan siapa-siapa. Roy. Kalau kamu menjadi makhluk roh halus, kamu berbuat baik terus, pasti kamu jalannya nanti akan enak di dalam surga sana. Tapi kalau kamu roh jahat, terus kamu jalannya jahat terus mau. Roy, ada yang jahatin ini. Enggak, saya nggak mau. Kamu kalau jadi roh jahat, kamu akan ada di alam baka, terbakar di neraka. Kamu jadi hantu yang baik dong. Iya, tinggalin Lepasin badan badan ini ya. 1, 2, 3. Oh my god, this is the Kayak first. kita kayak capek gitu ya. Gak bisa. Apalagi Roy ya. Aduh, Cika. Lihat di gambarnya. Aduh serem liatnya. Parah, dia kayak marah banget. Padahal tapi kayak cantik gitu ya. Cantik. Cantik tapi yang sadis gitu loh. Yang mana dia? Cantik. Ini kayak dua sosok yang beda sama yang tadi ya, Roy. Yang masuk pertama sama yang terakhir gitu. Iya. Karena yang terakhir itu dia minta dibantuin cucunya, dibantuin ininya itu gitu. Dan ini nggak tahu nih udah bener-bener lepas atau masih dalam pengaruh roh. Kita boleh dudukkan. Aduh, Saya saya coba bangunin khawatir ya. dengan penunggu studio yang tadi, yang makhluk penunggu studio yang tadi kan jiwanya dipakai ya. Itu keluar darah terus, jadi saya kepikiran gitu. Kalau untuk masalah Putri, saya sih yakin dia bisa ngomong secara kekeluargaan dan baik-baik ya. Bisa baik-baik ya. Iya. Terus tapi tadi penonton gimana, Roy? Aku makanya khawatir. Nanti saya lihat ya. Nanti dilihat, oke. Saya udah dep dia punya itu. Darahnya nggak keluar lagi kalau Enggak mau sih, bikin. insya Allah enggak. Mudah-mudahan enggak. Ada dua sosok tadi juga yang masuk ke dalam badan penonton ya. Iya. Ada anak kecil, terus yang pertama kayak emang penunggu di Macan sini kayak. dan anak kecil ya. Iya. Boleh Macannya kita masih dudukin diam. nggak ini? Mbak Putri bisa dengar saya ya. Masukin didudukin. Oke Mbak Putri, saya bantu untuk bangun duduk ya. Itu Ya, bajunya dibantu tolong ya. dong. Takut deh. Aku takut banget. Tadi dari dia marah jadi takut. Kayak kesel, Tadi malah marah, pengen saya. marah. Iya, Terus sekarang takut. takut sekarang Tuh, aku. berubah ya. Sekarang malah jadi kesel. Gila gelas hancur. Iya. Gila, Aduh. darahnya Darahnya di sini dong. Darahnya di sini. bulet Ngucur, gitu, ngucur. Terus ngucur. Aduh, jangan dong. Moga-moga nggak apa-apa ya tadi. Takut banget. Aduh, baik. Bunuh. Lihat darah. Makanya duduk yuk, kita dudukin mudah-mudahan. Tapi keluar terus darahnya. Mbak Putri bisa dengar kami nggak? Bisa. Bisa ngelihat jelas kami di sini. Jelas. Cara Saya minta dupa lagi ya. Dupa. cara dia ngelihat juga udah beda, ya. udah beda. Udah ke... Hai Mbak Putri. Hai. Hai Koko. Hi. But I feel something different. Apa itu? I don't know. Kenapa masih? I feel. Aku Ini nggak udah baik loh. nggak tahu sih tapi oke. Aku takut ya. Masih Is it ngerasa. real? Hah? Kita lupa dulu. Cleansing terakhir. I'm so scared. I'm really scared. Halo Mbak Putri. Ini Putri kan namanya? Iya. Ini berubah
berubah drastis banget loh. Berubah drastis. Iya, berubah drastis banget sih. But aku masih tersugesti sih, dengan manipulatif. Iya bisa Aku jadi nggak dia. tahu gitu loh. Maksudnya, Kamu takut dia sebenarnya masih pura-pura ya? Ada dirasukin sama sosok gaib lain. iya. Saya hilangkan pengaruh gaib ini. Pergi ke alam baka. Astagfirullahaladzim. Kau dia ngerasa panas ya? Ya, Terus ini lupa gambarnya gambarnya. dia. Saya pergi ke alam. Saya suruh pergi ke alam baka. Terima kasih Mbak Putri telah Rasa panas. berbagi inspirasi dan cerita. Mungkin juga di pemirsa di rumah mungkin punya pengalaman yang sama dengan Mbak Putri. Jadi ini jadi contoh. Juga jangan dicontoh. Gitu sih. Speechless aku. Dia nggak akan kerasukan lagi kan, Roy? Tapi matanya. Kak. Sorry. Oke. Dan Oke, aman buat putrinya, Roy. aman. Keluarganya juga nggak akan ada pengaruh-pengaruh gaib. Kok ketawa ya? Oke, silakan Putri ada pun. Kena aku boleh pinjam kaca ajaib gak? Ini belum sepenuhnya dia deh. Kan. Ya manipulasi itu. Manipulasi. Tapi dia coba ngelawan ya sebenarnya ya. Kelihatan dilawan sih Kayak sama-sama sebenarnya. berat gitu ya nggak sih? Ini kalau misalnya ada yang terasa masuk ke dalam badan Mbak Putri ditahan, difokusin, Iya. ya pikiran perhatiannya jangan sampai keluar dari studio. Iya. Ya dilawan apapun yang Iya. coba untuk menguasai pikirannya Mbak Putri ya. Dia, Emang saya merasa di badan saya itu tuh kayak berontak terus Mas Bayu. iya ini yang bisikan-bisikan itu justru jangan diikutin dan harus dilawan terus. Baik, kita lihat yuk apakah benar ini Putri beneran atau enggak. Wah ini biasanya justru malah dia ketakutan. Gila. Cleansing lagi deh Roy. Tadi yang kamu lihat beda ya dalam cermin itu ya. Jangan dilihat ya ini. Ya Allah, Roy lihat itu. Dan dia ini kelihatan kayak ada yang masuk lagi nih Roy. Iya. Oke, saya harus ingat. Ketakutan akan dimanfaatkan oleh makhluk halus. Kita tidak boleh takut dan kita harus berani. Semakin takut, semakin dikuasain. Ketakutan itu dimanfaatin sama mereka supaya mereka berani. Itu yang harus aku tanam sekarang. Ketakutan kita dimanfaatkan oleh makhluk halus. Mbak Putrinya juga harus berani melawan. Kalau dengar saya, Mbak Putrinya itu Gila. kita kan derajat kita manusia Oh, lebih gitu, tinggi gitu. ya daripada Parah. apapun. Kok kaget banget. Jangan sampai justru malah dikuasain Aku sama mau makhluk. megang rambutnya Jessica boleh? Nggak bisa kami izinkan, mohon maaf. Dia mau apa? Megang rambut kamu. Oh. Aduh, gue serem ngeri. Nggak. Kalau Mbak Putri boleh. Kalau nggak ini, Kalau emang ini Mbak Putri, Saya berdoa yang terbaik buat Mbak Putri aja. Saya nggak bisa, saya tidak bisa memaksakan hidup orang lain. Setiap orang punya pilihan dan saya terus berbuat baik aja. Jika memang ada salah kata, saya minta maaf. tapi sekarang udah Dan bersih Roy. penghuninya kalau memang nggak bisa pergi, saya juga nggak bisa bantu apa-apa. Dari kacanya masih ada. Ah, Dari kaca yang tadi. iya. Mbak Putri berarti harus yakin, benar-benar yakin. Harus kuat tekadnya. Bersih dari semuanya. Itu dari dalam dirinya Mbak Putri sendiri. Semoga dia dengar kata Bayu ya. Mudah-mudahan dia bisa dengar. I'm not sure. Saya juga melihat dari mukanya sih kayak ngangguk-ngangguk, tapi matanya manipulasi udah balik lagi nih kayak Kita pikir dia sudah halo hai. Iya. Tapi tiba-tiba dia ketawa Bisa dan saya masuk melihat lagi. di kaca. "Hah?" Saya, Aduh. Oke Mbak Putri, terima kasih sudah berbagi cerita di sini. Kami harap yang terbaik ya.
bahagia terus, salam buat keluarga, dan mudah-mudahan keluarga Anda selalu dilindungi Tuhan. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan. Boleh saya antar? Enggak kok. Kau boleh meninggalkan studio ya. Sama Jessica. Kenapa? Jessica mau salaman. Mau salaman sama Cika? Oke. Mau salaman sama Cika. Bukan apa-apa Mbak Putri. Ini Mbak Putri kan? Ini Putri kan? Iya. Iya. Udah gak percaya. Iya, Putri. Mohon Udah. maaf Mbak Putri. Udah, Ntar kita Putri. salaman di jarak jauh aja. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Berjalanlah ke depan tanpa melihat ke belakang. Karena itu sama saja melihat luka lama. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu pemikat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Riza. Selamat malam Mas Riza. Malam. Apa yang mau diceritakan? Jadi semua ini berawal dari setahun yang lalu. Saya iri sama teman saya. Karena teman saya ini banyak sekali wanita yang mendekati dia. Bahkan wanita yang saya sukai pun mendekati dia juga. Mereka sampai pacaran. Padahal saya sudah coba untuk memberikan segala apapun yang ada di saya, Perhatian. perhatian, Semua. semuanya. Tapi dia tetap memilih teman saya itu. Terus gimana? Di situ saya kesal, kesal dan sangat ingin memiliki dia. Setelah kesal apa yang Anda lakukan? Lalu saya memutuskan untuk pergi ke orang pintar. Setelah saya berkonsultasi dengan orang pintar tersebut, Apa? saya diberikan suatu cairan. Aha. Kata orang pintar tersebut, itu untuk pemikat wanita. Cairan itu diapain? Jadi, Diminum? bukan, Tapi? dibaluri ke tubuh saya. Seperti layaknya parfum, atau tapi itu untuk sedikit-sedikit saja. Jadi setiap mau ketemu, pakai itu dulu? Iya, ya, jadi seperti itu. Berhasil nggak? Setelah saya coba ternyata berhasil. Banyak wanita yang mendekati saya. Banyak wanita dan wanita yang saya sukai pun itu mendekati saya juga. Oke, jadi apa tujuannya datang ke sini? Ya, jadi tujuannya sih di sini mungkin saya ceritain untuk kelanjutannya ya. Aha. Untuk selanjutnya, setelah saya banyak didekati oleh wanita, mereka menuntut saya. Menuntut apa? Ada salah satu wanita menuntut saya agar saya memberikan dia uang terus. Salah satu wanita itu menuntut saya untuk memberikan uang terus karena dia mempunyai video yang ketika saya berhubungan dengan dia. Berhubungan badan. Ya, berhubungan badan. Setelah saya tidak mempunyai apa-apa, akhirnya dia menghilang. Dia menghilang, tidak sampai di situ saja. Tapi? Ada satu wanita lagi yang orang yang saya sukai, karena pada saat itu saya masih ada status dengan orang yang saya sukai. Si wanita ini menuntut saya untuk menikah dengan dia, tapi saya nggak mau. Kenapa? Ya karena saya sudah nggak ada rasa juga, dan karena masih banyak wanita yang lain yang ingin saya dapati. Oke, lalu? Dia tetap bersikeras, dia memohon-mohon wanita itu, tapi saya tetap nggak mau dan saya kesal hingga saya pergi dari kehidupan dia. Setelah itu, saya sudah miskomunikasi. Dan setelah mendengar kabar dari kerabat,
beberapa minggu setelah saya berdebat tersebut, ternyata dia meninggal. Dia Kenapa? meninggal. Saya kurang tahu karena saya juga nggak mau cari tahu karena saya juga udah nggak ada perasaan lagi sama dia. Oke, dia meninggal lalu. Iya. Setelah meninggal, beberapa minggu kemudian meninggal, dia selalu ada seorang sosok hantu yang mengganggu saya. Saya nggak tahu itu hantu itu dia atau bukan. Oke, baik. Jadi tujuannya malam hari ini untuk menghilangkan sosok yang sering memberikan mengganggu teror, saya. yang mengganggu. Ya, Oke, mudah-mudahan sosok itu bisa hilang dan hidup Anda, Mas Ya. Riza, bisa jauh lebih tenang ya. ya. Baik, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riza, dengan tanggal lahir 22 Oktober 1994. Sosok yang tidak percaya diri dan mudah sekali iri hati. Rasa iri hatinya membuat jalan pikirannya tidak menentu dan tidak menyukai orang lain yang berada di atasnya. Hal ini yang membuat Riza melakukan cara yang salah untuk menyenangi hatinya. Saya merasakan ada keganjilan dari diri Riza. Saya melihat sosok perempuan berambut panjang sampai terjulur ke lantai. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya nggak mau duduk situ. Kenapa ya? Saya nggak mau duduk situ. Kenapa, Mas Riza? Saya nggak mau. Kaget dia pergi. Sosok Kenapa? hantu itu ada di samping Mas Roy. Maksudnya gimana sih? Saya kurang ngerti. Saya bacain dulu ya biodata kamu. Mas Riza, tanggal 22 bulan 10 1994. Oke, Ada di dekat kanan kiri, kanan di kiri. Mas Riza melihat sosok yang sering mengganggu itu malam hari ini. Iya, Ada di sebelah mana? tepat di belakang Mas Roy. Di belakang Roy. Iya. Oke. Jadi Riza ini menggunakan pemikat, membuat perempuan-perempuan jadi suka sama dia. Dan ada wanita yang minta uang terus sama dia. Ada juga yang minta dinikahin. Dan ini nggak tahu, sosok wanita itu meninggal. Setelah itu sering ada sosok gaib yang memberikan teror menghantui. Dan dia melihat malam hari ini katanya ada sosok yang memang hadir di belakang kursi Roy. Sampai sekarang masih ada di tempatnya. Iya, masih. Ini yang sering dilihat. Iya. Oke, Roy, kalau menurut vision kamu, dia kenapa tiba-tiba ke tribun penonton? Apakah benar memang ada sosok hantu, sosok gaib yang mengganggu dia? Iya. Saya ngerasain itu. Karena Di di sebelah sini situ? oksigennya lebih sempit daripada sana. I cannot breathe. Tersekat ya? Di sini udaranya memang agak ini ya. Pendengaran sama ucapan apa namanya itu ya. Jadi kayak ucapan dulu baru gambar. Di sini. Ucapan dulu baru gambar. Gambarnya kadang gambar dulu baru ucapan. Di sini ada yang aneh sih menurut saya. Ini lintas dimensi ya. Aku nggak tahu kenapa, tapi saya ingin tanyain. Dia tuh udah masih muda gini berguru kemana-mana gitu ya. Iya, dia minta ilmu pemikat. Saya jujur ya, saya tadi tuh agak gitu. Soalnya antara suara dan gambar itu nggak matching. Ketika Kak Bayu ngobrol, itu keterlambatan cuma 0,1 detik itu kayak you got what I mean, Delay right? gitu Kayak ada You got my delaynya. point. Iya. Mungkin busy kali, biasalah capean. Ini tapi dia emang bener ngeliat ya, Roy? Iya, dia kan belum lihat. Dia ketakutan gitu loh. Saya minta dupa ya yang banyak banget.
Gini, apa yang ditakutkan dari belakangnya Roy Kiyoshi? Itu hantu itu yang selalu mengganggu saya, makanya saya nggak mau. Hantu yang mana ya? Yang dari kamu kan sebenarnya, bukan dari saya kan? Iya. Sekarang ada di mana? Sebelah sini. Iya, masih ada. Kok kamu dia kayak Tolong ketakutan banget ngeliat usir. kamu ya? Ya dia cemas. Kamu takut lihat saya ya? Bukan, yang di belakang. Yang di belakang saya. Iya. Coba gambarin seperti apa? Macan, Iya. ular, atau orang? Sosok wanita. Berambut panjang dengan muka yang tidak beraturan. Saya nggak mau ngeliat lagi, saya nggak mau. Ikutin ya. Mukanya nggak beraturan. Hancur Kayaknya gitu. hancur. Itu penghuni studio memang yang selalu ganggu dia sih, Roy? Yang ganggu dia ya? Kiriman dari dukun. Saya masih belum jelas sih. Kamu kesini deh. Roy, kok sama dia dihancurin loh. Awas itu baranya. Mbak, Mbak, kenapa tiba-tiba nangis? Mbak, oh, Mbak, dia tadi bengong ya? Mbak, Mbak, Saya minta bisa? bubuk suci. Dia kenapa ya, Roy? Ada bentrokan energi dari partisipan dan penonton. Bisa bisa dengar saya nggak, Mbak? Mbaknya bisa dengar saya? Kalau bisa dengar saya, tolong anggukan kepala. Bisa dengar saya? Kayak kerasukan deh, Roy. Harus di cleansing nggak? Kayaknya kerasukan deh. Ini dilemparin dupanya semua ke arah penonton loh. Langsung ada reaksi kayak gitu. Kamu perlu apa untuk cleansing? Saya butuh air dan bunga. Air, Air dan bunga. air dan bunga, Air bunga. air kembang. Oh iya, bubuk suci dan air bunga. Gimana? Buka deh mulut kamu. Kalau udah tenang, boleh keluar aja deh. Udah tenang. Ya dibawa keluar aja kalau udah tenang. Mas, Bang Zi. Tadi ada yang kena nggak hiunya? Nggak ada yang kena.
Awas kedudukan baranya yang dilempar. Si Cika bingung. Bingung dia kenapa tadi. Bisa kena penonton. Iya, bisa Itu dilempar gitu. yang perempuan itu, Roy, yang masuk ke penonton. Saya rasa bukan, ini yang lain lagi. Karena bentrokan energi di studio ini pun kan ada hantunya, penunggu gitu kan. Jadi bentrokan energi sama dia nih. Iya, Riza, saya menangkap apa sih namanya gejala-gejala abebil gitu loh. Abebil. Susah dibilangin tuh mau sampai berbusa sekalipun juga susah Iya, ngomongnya. iya. Cika yang bisa ngomong sama dia. Nah iya tuh, lu Gue ngomong apa? Cika yang paling jago untuk Apa itu? Gua ngebernyet. ajak ngobrol aja maunya apa. Ayo Riza. Ini Riza. Iya. Ngebernyet gitu loh, Cika. Gua nanya apa, Yang bingung. kayak geret gitu kan. Maksudnya kata-kata lo tuh bisa bikin orang. Iya. Mungkin dia bisa dengar kali kalau kamu ajak ngomong. Ya aku Kalau coba ya. gue sama Bayu mental gitu. Mau ngapain? Oh ya. Mas Riza mau kesini tujuannya mau ngapain? Langsung hantu yang ada di belakang Roy Kiyoshi tadi. Musir hantu. Iya. Sosok hantu ini tuh emang mengganggu kamu? Ganggu banget. Maka itu saya nggak suka dupa itu apa sih? Saya nggak suka dupa itu. Maka itu saya lempar ke penonton. Tapi kamu lempar ke penonton kita jadi ada yang kerasukan loh. Iya. Saya nggak peduli. Egois. Saya mau hantu itu pergi. Hantu yang mana sih? Yang sering datang mengganggu itu? Iya. Yang selalu ganggu saya. Dia selalu datang. Sekarang ada di mana? Ada di studio ini. Tapi nggak tahu ada di mana sekarang. Nggak tahu. Mungkin Mas Roy tahu. Kamu gelisah banget juga sih ini. Gak nyaman banget ya ada hantu itu ya? Sosok itu. Kamu, hah? Tuh, aneh deh. Saya merasa dia gini loh. Iya anak muda lah ya, maksudnya udah lah ya gitu. 24 Buddha. Maksudnya gitu. Cuma ya saya nggak habis pikir dia tuh kayak orang ngilmu yang usianya 60 gitu. Udah banyak gitu Iya, perjalanan udah kayak banyak. seolah-olah kayak sesepuh gitu. Padahal sebenarnya biasa aja sih. Dia kayak apa ya, orang kehilangan arah dan ide. Padahal di sini saya perlu jelasin juga loh. Penting juga buat pemirsa di rumah. Bedain halusinasi sama beneran. Ini dia Iya. ada halusinasinya ya? Iya, kita harus bedain halusinasi atau delusi atau beneran. Tapi dia sikap kayak gini karena ilmu pemikatnya atau memang karena ada korban yang meninggal itu? Dia kayak waspada gitu ya. Ketakutan, was-was terus. Saya tuh tetap ngeliatnya Riza tuh sebagai anak yang belum bisa Mengontrol apa Iya, gitu ya. perlu Kayak sosok. mudah. Iya. Masih muda kan? Masih muda, belum bisa ngontrol, tapi dia main begini. Iya. Iya, jadi dia saya yakin saya udah paling mental omongannya sebelum rusak. Jadi kayak kewalahan sendiri kayaknya dia ya akibat yang Nggak dia bisa, perbuat iya. tapi nggak. Jadi kayak orang bingung tuh. Iya. Riza mau apa sekarang di sini? Iya Riza maunya sekarang apa? Usir hantu yang ganggu saya. Nih, Itu ganggu banget. Apa? Dia mau diusir. Boleh nanya nggak jalannya di rumahnya? Mau lewati kuburan. Saya minta alamat. Alamat saya. Nggak apa-apa, sebut aja sampai. Nanti kita akan edit kok kalau misalnya nggak mau ditayangin. Di daerah suatu perkomplekan. Dan saya tepat berada di belakang kuburan itu. Nama jalannya. Nama jalannya Jalan Nomor
nomor 57. Oke. Saya merasakan di sini Riza masuk ke dalam rumahnya, masuk gang, kemudian ada gapura. Apakah itu betul? Ya, Kemudian masuk gapura lagi, lurus. Sebelahnya ada rumah warna biru. iya. Kemudian lagi masuk. Di depannya ada toko jualan Iya. kelontong, lalu ada gas dan bla bla bla. Toko kelontong di situ, masuk lagi, lurus, tanah tanjakannya agak tinggi, betul. Iya. Lalu masuk ke rumah Rizanya. Di sini saya ngelihat sofa ruang tamu digabung sama meja makan. Kemudian saya ngelihat lukisan seorang, ini bukan lukisan, ini foto seorang ayah deh, seorang grandpa. Saya ngerasain ada angin di sebelah sini, Roy. You're very smart. Thank you. Ini begitu kamu sebutin alamatnya rumahnya, kamu kasih tahu gambaran rumahnya. Gak usah ganggu saya. Pergi. Dia komunikasi. Iya, tapi nggak jelas gitu juga. Ya tadi sebelah sini anginnya tuh saya rasain sebelah sini. You're smart. Aku akuin. Emang beneran yang dilihat ya? Dia kan aku udah bilang ABG mengalami masa transisi, kemudian juga dia bingung patah arah, tapi jalannya kayak gitu, terus like fake, tapi emang beneran real. Alay, Cik. Kayaknya gitu sih. Nah, aku alami sih kalau gitu. Alay. Alay. Alay sama jatuh alay. cinta gitu kan kayak melakukan segala cara. Semuanya jadi halal aja gitu buat dia. Sabar ya. Gitu. Gegabah gitu loh. Eh, Apa sih itu? ini ada bentrokan energi Riza lagi duduk nih. balik yuk. Riza duduk dia balik. Pegel gue. Kita foto bareng ya. Iya bener. Aduh, gue jantungan nih kalau kayak gini. Ini tadi kayak ada yang mau ngirim pesan gitu, Roy, ke sini. Iya. Jika kamu ambil air kembang ini, lalu siram ke kepalanya, jangan kena clip on. Gi? Takut. Enggak, nggak apa-apa ya udah. Coba tanya sekarang. Siram kepalanya. Iya, maksudnya gini loh. Gitu ke air sekolahnya. Ini, Ray. Iya. Ah, serem deh sumpah. Dia agak nunduk. Bilang minta dia nunduk. Riza agak nunduk ya, aku bantuin kamu ya. Cuma dengerin sama Cika. Oh, serem, Bo. Hah? Takut ah. Ya cuman sama kamu doang bisa dengernya. Tuh. Iya, Riza nunduk ya. Mama. Takut, Kak. Kak, bantuin, Kak. Bantuin apaan? Coba. Oh, demi Allah takut. Gue, Kak Bayu. Ya mau sama kamu, Cik. Takut, demi Allah. Gak ada ngaruh. Sih. Kak, takut. Beb, takut, Beb. Demi apa takut gue? Ya, astagfirullahaladzim. Nggak mau. Kak, takut gue. Buru. Takut sih, ya Allah. Nanti buru kenapa lagi, Cik. Nanti buru kenapa lagi. Cika, Takut, gue you're pengen gonna be banget. fine. Tuh, kamu baik-baik aja kok. It's okay. Cepetan. Gak ada yang Seriously, tahu. dia Yaudah. harus butuh Cika. Bismillah. Apa sih ini? Ada makhluk halus gitu loh.
Astagfirullahaladzim. Kamu nggak suka dengan tubuh anak ini? Kamu mau keluar apa enggak? Nggak mau keluar saya nggak. Saya tegas ya enggak. Oke. Aduh parah. Gila. Oke, fine. Nggak mau keluar. Tuh dia tuh nangis ya, dia tuh. Dia ketakutan sebenarnya. Iya. Hati ya di belakang penonton. Tadi Roy ngelihat sesuatu yang lewat di sana ya. Tuh. Kalau saya merlin berarti ada sesuatu ya. Di situ. Dia harus dudukin di situ deh. Rizanya? Rizanya. Riza duduk situ ya, Riza. Riza. Dia ketakutan, dianya yang ketakutan, atau karena dipengaruhin sama makhluk-makhluk gaib gitu ya? Dianya ketakutan soalnya kan masih muda ya, darah muda juga. Jadi ya gampang dirasuki seperti itu. Kamu duduk sana deh, pasti jauh lebih tenang. Ayo ikut saya. Penunggunya ada di sana. Di sini. Iya, pantas ya. Saya kalau rewind memori saya yang tadi pertama kali aku masuk, dia itu langsung ke situ. Ingat gak, Bay? Iya. Dia Ingat? datang langsung terus kesana. Iya, langsung kamu datang, kesana. Riza langsung ke sana, iya. Iya, Dia dan ketakutan tiba-tiba sama kamu. hari ini di menit yang ini aku lihat penampakan di sana. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir dia tuh kayak ketarik ke sana gitu. Ya. Pertama masuk dia langsung lari dong. Aku juga nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba ini saya lihat dia di sini di belakangnya ada sosok seperti itu. Bayangan sih, bayangan hitam doang. Gitu. Ini bayangan itu masih ada. Cuma yang kuat imannya yang bisa nggak kemasukan. Yang kuat Mas Riza. Riza kuat. Jika aku mau sini deh. Bayi sini. Sama Cika. Oh, Jika. Apa sih? You're so funny. Minjem tangannya Riza ya. Jika pinjem deh. Gue bantuin. Rasain energinya deh. Nggak mau. Kenapa nggak mau. sih? Takut. Bantuin dia. Gue sumpah takut, nggak berani. Dia Cepet Jika. takut, nggak berani. Takut, Aku bantuin. nggak berani. Aku nggak berani. Jika deh, coba tolong. Ada aku. Kita coba aja, kita coba. Berempat deh, berempat. Nggak mau. Astagfirullahaladzim. Takut. Astagfirullahaladzim. Aduh. Jauh-jauh sih. Tadi sempat megang tangan. Nggak mau. Ada terasa takut. sesuatu. Bu, dia gini-gini gitu kan kalau gue takut malah diketawa. Ya udahlah. Roy takut, gak berani. Iya. Mas Riza bisa dengar saya nggak? Dia bawa sesuatu nggak ya, Mas Mas Riza Rizal? bawa sesuatu malam hari ini ke Mas sini. Riza. Bawa jimat atau ikatan atau apapun. Iya, bawa. Bawa. Ini dari dukunnya. Untuk Iya, pemikatnya. Iya. Bawa. Bawa. Di mana? Bisa ditunjukin kita semua nggak? Sebentar. Bawa, taruh di meja, taruh di meja. Ambil, coba tunjukin.
saya tertinggal di tas saya. Takut. Kamu di belakang ya jimatnya? Coba boleh diambil lihat dulu. Saya ke belakang dulu. Emang Cika takut banget ya? Bah, tengah bulannya takut. Pegang tangan Kayaknya doang. tadi aja kayak tiap kalau misalnya aku berinteraksi sama dia ada satu ada Benturan- something gitu. benturan energi Iya gitu kan? kan. Kayak tadi mau deketin terus ada something lagi apa gitu kan. Ih, Ini apa ya? Iya ampun. Coba duduk yuk. Itu Bisa saya buat untuk menangkal dia. menangkal dia tuh apa maksudnya? Menangkal gangguan itu. Iya. Mau minum? thank you. Aman. Oke, apa aja itu tolong kasih tahu kita. Ini tanah, Nah, kembang 7 rupa, oke. dan ini Kain apa? Kain kafan? Kain kapan? tanah dari kuburan. Tanah kuburan juga. Iya. Scary ya. Oke, jadi ritual ini sebenarnya untuk menangkal aja atau digunakan untuk memikat juga? Untuk menangkal. Untuk menangkal. Itu air apa sih? Ya, Ah, ih. Air apa? Gini. Pantesan warnanya kok kayak kenal. Punya lo kayak gitu? Jorok banget sih. Sini Cika. Baik, temenin gue. Aduh, Ini host gimana sih? Aku berbusa Gue gitu. tinggalin dong sendiri. ini dia ritual apa nih? Terus biar apa? Ini tadi dimasukin apa? Tanah. saya campur ke sini. Campur sih. Kita sebagai host bingung ya, banyak macam orang-orang yang Aneh-aneh banget. aneh-aneh banget seperti itu. Saya harus makan ini. Hah? Apa itu? Air kecil Itu air kecil kali. sama tanah. Ih, Riza sih. Dia bilang untuk nangkal tapi malah kerasukan loh. Minta air dong. Ray, dia nunjuk aku, Ray. Ray. Awas ya! Astagfirullahaladzim. Ih, kok gitu? Ih, amit-amit. Ih, nggak Bawa apa ini ya? Ih, kalau kena gimana ya? Ya. Cika tolong diliatin dong. Ih, nggak mau. Kena nggak? Kena. Apa itu? Hampir loh. Ini dia kerasukan nih. Cika sini aja, jangan keluar. Cara nanganin orang yang kasus gini masih labil itu nggak bisa diapa-apain. Ini kalau kayak gini diapain? Dia Boy? harus dari diri dia sendiri, kasih ujangan. Dianya tadi masih gak mau. Cika sini, Cika. Jika takut tuh. Cikanya ke sini. Bisa dibawa nggak? Kamera dong, kamera ikut. Cika Cika. jangan kabur. Cika jangan ke sana sendirian, jangan keluar. Cika ya jangan keluar sendirian. Kita jaga. Jagain dia. Tapi tadi udah hampir ini banget. Enggak kita jagain nggak akan biar deketin kamu. Ah, nggak mau ah. Nggak akan deketin Cika, nggak akan deketin kamu, nggak akan deketin kamu. Ray, Asri tadi dia udah mau deket aku loh. Nggak
kan, tapi nggak kenal. Ya makanya tapi itu jaraknya udah segini, untung Udah ada. kita jaga. Kamu jangan jauh-jauh. Kamu jangan jauh-jauh. Sini sini sini. Oh gila sih, enggak ah. Lu cepet sepatu aja. Enggak, jangan jauh-jauh. Ayo, ayo. Terakhir. Anjir, serem banget itu. Yuk, kita selesai. Kita selesai. Aku nggak mau ya, aku kenapa-napa gitu ah enggak. Enggak, kamu ambil nggak nafas dalam tenangin. Kamu jangan jauh-jauh. Gila lo, Kamu tadi udah sedekat banget. Iya, makanya kamu jangan jauh. Jangan jauh-jauh. Tapi nggak Wah, wah, basah wah, ya. parah Enggak, itu suaranya serem. enggak akan jauh-jauh. Cika. Bu itu suaranya kayak mau Enggak, kayak makanya mau ayo. keluar. Cika lewat Ayo, sini. Roy harus ke sana. Cika, Ikut Roy. Cika. Aku pancing dari sini, dari sebelah kiri, Cika lewat belakang. Mending dia diredain deh. Enggak, Cika lewat Baru belakang, masuk deh. Jalan belakang. Cika lewat belakang masuk. Bang Oji. Bang Sofian. Lewat sini aja deh. Hah? Mau? Sebentar ya. Lewat situ yakin lu? Belakang aja. Udah nggak apa, yuk lewat sini sebentar ya. Jangan jauh-jauh. Mana dianya? Sebelah sini, Cik. Bisa lewat sana kali Cika. Yakin. Aku gemeter loh. Iya. Ayo, Cik, sini. Dijagain, dilepas. Cik, sini, sebelah sini. Udah deh, nggak usah syuting-syuting kayak Sebelah gini sini, deh. sebelah sini. Aduh nggak mau. Aku mau situ Ayo. lagi, sumpah. Nggak. Sini aja. Sini aja deh, aku nggak mau situ lagi. Yaudah aku temenin Cika deh. Oh iya. Gue pasti lupa. Bau. Bau banget. Ini aku segini, ya aku bilang, Bay. Kalau anak-anak umur segini, gak bakal bisa gitu loh. Aduh nggak mau, kamu di situ mentok lah. Cika biarin di situ dulu, jangan kemana-mana, jangan sampai hilang ya. Baunya Jadi gini dia ya. udah ini deh. Baurnya dia. Ini bau ya? Kayak bau urin. Terasi ya, bau terasi. Baik, jalan satu-satunya Ih, bau ini banget. adalah pengawasan orang tua sih, Bay. Aduh, Ini yang deh harus minta benar apa sih buat diawasin. Parenting sebenarnya. Kalau misalnya cuma diomong-omongin gitu nggak Nggak mempan, Bay. ngaruh. Iya. Tapi bisa Saya minta di-cleansing air dulu nggak? bunga. Oke. Cika jangan jauh-jauh, Cika. Cika mau kemana? Mau muntah? nggak tahan. Gila. Cika kasih minum dong, tolong. Bau. Ini bisa kita kasih air deh. Ah udah, minum juga bau. Cika tolong minum dulu. Ini di-cleansing dulu. Kamu perlu apa, Roy? Saya butuh air bunga, kemudian kunyit, kemudian bubuk suci. Air bunga, kunyit, bubuk suci. Aduh. Allah, muntah. Ini si Riza. Bay. Orang anak umur segini bisa kita bilang ABG ya, ABG labil. Iya. Itu nggak bisa dikendalin emosinya, mesti dia sendiri. Iya, karena Sama semua parenting itunya, kontrol. yang dia pikir tuh semuanya benar gitu soalnya. Iya, Jadi nggak bisa umur-umur terima segini masukan tuh orang. ini. Harus dari orang tuanya ya. Iya betul gitu, harus berarti pengawasan orang tua gitu. Kalau nggak gimana tuh, nyeret-nyeret gitu. Aduh. Dia jahat Tapi ini banget sih ya yang bisa. penting di cleansing biar keluar dulu aja kali ya, Roy. Iya. Iya itu Bau tadi saya banget. minta Iya, nanti harus kembaliin ke orang tuanya, benar-benar harus Gila, dibimbing. itu tuh nggak kena badan aku loh. Kalau kena badan aku baunya kayak Iya. tau nggak, bener-bener bau bangke. Ih, amit. Ih, Ih, kena nggak tadi? Jika tahu deh, gak kayaknya sih bener-bener. Tapi dia jahat banget loh, ngarah ke cewek. Iya, dia Ya, ngejar emang baunya sengaja. banget ini. setan banget. Ini dia kalau mau mikat nih pakai gini. Ih, gila. Ya, emang Astagfirullahaladzim. Mana ada cewek rencana. abis dia mandi pakai begitu terus kepikat ya. Ih, gue bingung. Ya, Jika Bisa dicampur-campur. emosi gue.
Yeah, my God. It's really funny. Kita mungkin balikin ininya dia ya, badannya dia dulu deh. Iya, biar dia keluar dulu deh, Roy. Iya, itu kasar kencingnya. Ih. Aku sih udah trauma deh. Ini dong Males, boleh balikin teman-teman. Baunya banget ya. Ya kan? Bau Oh nggak mau, nggak berani. WC sekolahan. Nggak mau. Aduh. Nggak mau. Nggak syuting lagi banyak Balik lagi yuk. hair deh. Riza. Daripada gue diserang Mas Riza. orang surupan. Mas Riza. Mas, ntar kalau ini gue lari. Enggak. Di situ. Dengar nggak Mas Riza? Dengar? Udah bisa dengar? Aduh. Apa itu Roy? Bubuk kunyit dan bubuk suci. Kunyit dipercaya menghilangkan bau-bau hantu dan hawa negatif. Aduh. Ini air kembangnya. Mas Riza dengar nggak? Udah bisa dengar? Iya. Kalau dengar kita bantu untuk bangun ya. Tahan dulu. Agak tahan sedikit ini sih, maaf ya Bay, agak sedikit kurang ajar sih Bay. Parah, Maksud bukan Roy, sedikit. maksud aku kalau kamu treat wanita seperti itu nggak sopan dan Iya. Bener mannernya nggak sopan. Kalau ada nggak mama aku bagus. mah udah kena dia. Itu air Bapak gue. kencing. Kalau misalnya air aqua lu lempar Iya. itu Bapak gue mungkin marah, tapi Itu ya, air kotor. kalau air urin lu kencing tuh manner lu di bawah rata-rata men. Parah. Iya. Lu tadi Ngerti gue yang nggak sih? pertama dikatain Iya. lonte. Gak sadar dia ngelakuin itu. Iya Yang ini itu. didapat air kencing. Karena kelewat Cewek ambisi, gitu ini aja. gara-gara perempuan, akhirnya dia Heeh. pakai semua cara. Maksud aku gila lu men. Lu nyiram cewek pakai air kencing, nggak ada ini maksudnya lu nggak ada logikanya gitu loh. Iya. Aku sih kagetnya itu sih. Rere kagetnya itu. Lagian lo ngedapetin cewek pakai air kencing. Tapi bau loh beneran. Ini justru kenapa dia bisa kayak gini-gini, parenting kontrolnya kurang. Ya harus diawasin sama orang tuanya. Cika jangan jauh-jauh Cik. Itu kenapa lagi penonton? Ada apa? Penonton nggak apa-apa. Gak boleh ya. Kamu umurnya masih muda, tapi kelakuannya harus dididik deh. Ya. Duh, itu kecek air kencing jijik banget. 24 kan berarti. Cik. Gila lu kurang ajar banget. Sabar. Tapi itu udah keterlaluan sih. Ya. Ini duduk dulu, awas dan diinjak. Iya sih. Agak sedikit kurang ajar sih kalau Nggak kayak Bukan gitu. sedikit, Roy, itu banyak banget tuh. Iya, kurang ajar. Gila, gue dianggap apaan? Kalau air biasa kan Air mungkin kencing sebotol dilempar ke gue. Gila. ya udah Mas ya. Riza. duduk. Mas Riza denger ya. Aduh, aku juga capek Oke. liatnya. Itu air apa? Oke Mas. Aduh, Riza. Ya. Ih, gila lo. Ya kencing ya enggak kan? Asik lo. Oke pakai masker ya lagi Mas. So gue. Dengar kan ya? Dikatain yang pertama. Yang ini lama air kencing. Bener-bener gak ada harga diri nih bintang tamu. Iya sih, itu tuh. Aduh, oke. Milenial kelakuannya kayak gini nih, gila. Milenial kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng lo. Ya, Sakit hati aku loh. tiba-tiba yang baru masuk dong dikatain gitu. Iya. Terus ini dilempar air kencing. Kalau gue ngeliat gitu kan, gimana tiba-tiba cur. Aduh, Bau Ih, banget. jijik aku masih jijik. Baunya setan labis. Najis, iblis baunya Oke. setan. Ih, Mas Riza. Emang masih bau? bau nggak tahu aku napasnya pakai mulut gue udah nggak pakai hidung. Jika lu.
Oke. Nanti Riza setiap kali pulang ke rumah dan ngerasa nggak nyaman, Riza taburin bubuk kunyit lalu dicampur dengan garam kasar. Kemudian di lingkungan situ, kan tadi saya tanya alamat kamu kan, jadi dekat kayak bukan taman, teras-terasnya depan itu dikasihin kunyit sama garam kasar untuk melingkar. Dan saya melihat di area belakang rumah dekat dapur ada panci berantakan kan di situ. Warnanya coklat gitu, apa itunya lemarinya. Dan bolong langsung ke tangga gitu. Nah, itu dia daerah berhantunya. Cipratin bubuk kunyit dan garam kasar untuk itu. Itu solusi dari saya. Conclusionnya kayak Riza jadi anak yang baik lah, maksudnya masih muda gitu ya. Jangan begitu. Kita harus belajar manner. Attitude is everything. Yes. Kamu nyiram perempuan nggak boleh loh, apalagi pakai air kencing. Aku aja nih kesal sama laki gitu kayak nggak mau gitu, karena ya nggak mau karena emang nggak sopan. Aduh. Kencing sebotol lagi. Warna Gila coklat lah. dong ya. Warna coklat, jijik, bau, busa. Itu memang saya. Hah? Itu. Mas Riza, kalau saya jadi Mas Riza, saya minta maaf sekarang. Iya. Saya atas nama Riza, saya minta maaf kepada Mbak Cika. Saya mohon maaf karena itu memang di atas luar kendali saya. Oke. Setelah saya makan ini. Jadi saya mohon maaf kepada Mbak Cika. Sekali lagi saya mohon sangat maaf. Iya. Oke, Mas Riza, nih yang penting jika Ya maafin ya gimana ya? ya tersinggung Air kencing pasti. sebotol diincer, gila. Tupas gitu banyak, tepat di titik aku. Kalau aku nggak ini dikit ya, kaget loh gue, asli. Ya pastilah. Nggak nyangka gitu ada cowok kayak gitu. Untuk Gila, dapetin perempuan diselingkuhin yang tuh cari. sakit, ini lebih sakit lagi loh. Saya Curhat, mohon Bu. maaf. Sekali lagi saya mohon maaf Mbak Cika. Apalagi diselingkuhin pakai air kencing. Udah diselingkuhin, lempar air kencing sebotol, berbusa, bau, busuk. Oke, Mas Riza butuh waktu untuk jika bisa memaafkan ya, tapi paling enggak Habis. ini bukan cuma malam hari ini. Kedepannya jangan pernah menggunakan cara-cara seperti ini lagi untuk mendapatkan atau memikat perempuan. Yang di rumah, apapun itu, ya tadi seperti Roy bilang, lakukan pembersihan, cleansing sendiri. Ya terutama di bagian dapur yang tadi disampaikan sama Roy. Mudah-mudahan sih kedepannya Mas Riza benar-benar kebuka nih mata pikirannya. Karena kan masih muda. Masa pakai gini-gini sih? Iyalah kan milenial ya. Pakai cara yang milenial juga, jangan yang Iya. gitu-gitu. Lu dandan, lu ke salon, lu kerenin diri lo. Lu Gym. banyakin prestasi lo. Iya. Jadi cewek-cewek tuh yang kalau ngeliat lo yang gitu kayak ngeliat Dilan gitu. Iya kan, jadi tergila-gila, followers lu naik, likes lu banyak, viewers lu banyak, subscriber lu banyak. Sabar, Bu. Stres tau gue kena air Sabar. kencing. Ya tapi kan nggak kena, alhamdulillah nggak kena ya, Bu. Ya alhamdulillah, nggak tahu sih kalau cipratannya ya. Kayaknya sih bau besi. Iya nggak, kamu milenial, kamu bikin keren dengan cara milenial. Iya, jadi pakai Berkarya, prestasi, prestasi. memikatnya itu. Kalau kamu keren, cewek tuh ngejar sendiri. Jangan cowok juga ngejar lu ntar. Oke, Mas Riza, mudah-mudahan dipahamin ya. Kocak. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Gak ada. Kamu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Ya. Ya, jadi jangan lupa ya, biar keren, punya Dengan prestasi. cara gaya milenial. Kan lo masih Ya. milenial, masih muda. Oke, Iya, jadi ulang ya. dibotak. Biar Kalau keren. gini kesannya apa kabayu nih. Oh, maaf. Di saat jalan pikiran tidak menentu dan akal sehat menjadi rusak, semua hal yang dilakukan terasa berbeda karena tidak berpikir dengan akal sehat. Putri dan Riza, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis yang sering datang ke dukun, ke orang pintar untuk meminta bantuan. Tadi Putri seperti kuasai oleh makhluk halus dan bikin kekacauan di sini karena memang dia punya
sesuatu ya, ada jimatnya. Dan Riza juga tadi ini melakukan ritual untuk memikat orang lain dan menggunakan urinnya sendiri. Bahkan Cika juga sempat hampir kena urinnya. Hampir. Yuh. Tanggapan kamu Roy, Putri dan Riza. Apa yang mau ditanggapin ya, lupa. Putri menurut kamu tadi kan di sini sempat kayak setengah pingsan gitu ya. Dan juga sempat ngejar. Iya, sebenarnya Putri itu kemasukan gitu ya. Cuma ada salah satu penunggu di studio yang marah juga gitu kan. Makhluk halus nggak cuma dia aja kan. Di sini kan banyak makhluk halus juga gitu. Jadi dia jadi kayak bentorkan energi gitu loh. Nggak suka si sama Putri. kehadiran yang ngikutin Putri. Betul. Nah kalau Riza, aku give up. Maksud saya lepas tangan karena Riza ini sebenarnya dia umurnya 24 katanya, Iya, 23, 24. Kalau gue jadi dia, gue keluar negeri, gue bersekolah. Iya. Udah gitu ngelilingin negara yang belum pernah aku kelilingin, aku travel. Aku kan suka travel. Punya pengalaman ya, nambah something pengalaman. yang baru gitu, Bay. Ya, ini akan membuat dia jadi punya kualitas yang oke ya. Iya, bener Kamu- kata Cika ya, punya duit, mobil kayak lu kerenin dan salon Iya. segala macam. Iya, Kalau gue Gitu. jadi Riza sih gue bakal kencing tuh di kamar mandi ya, nggak di botol. iya bener. Kesel Mungkin dia gue. kebelet banget. Sorry. Kamu ada tanggapan nggak? Cika, Putri dan Riza. Eh, Dua-duanya bikin aku gak bisa berkata-kata ya, Kak Bayu ya. Kamu suaranya kok aneh? Bau banget. Oh, ditutup hidungnya. Parah aku tuh. Oke. Apa ya? Heran gitu, yang terakhir ini heran kok dia bisa sejat itu sama cewek. Oke. Mudah-mudahan sih Putri sama Riza bener-bener bisa berhenti ya dari Ya, hal-hal itu. bisnis kayak begini. Cika Jessica terima kasih banyak ya sudah hadir Sama-sama. menembus mata batin. Sama-sama. Jangan kapok ya. Gak tau ya. Aduh, Tahu sumpah gue takut. mudah-mudahan sih setelah dari sini baik-baik aja. Tapi nggak kena kan? Cairan segala macam. Kayaknya sih nggak tahu. Sukses ya Cik Amin, ke amin. depannya. Thank you. Roy Kiyoshi. Terima kasih. Terima kasih. Thank Thank you, you, Cika. Pemirsa jangan pernah meminta bantuan pada setan karena justru mereka hanya menyesatkan. Mintalah bantuan kepada Sang Pencipta alam agar jalan hidup kita menjadi tentram dan damai. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini menembus mata batin.